semua pengusaha memang butuh tempat, butuh wadah untuk lu tuh bisa curhat tapi bukannya gibah gitu. Jadi awalnya ngebangun di Entrepreneur Society ya mempertemukan teman-teman ini yang gue sebut pejuang impian. Oke. Pujangga takdir. Wis, luar biasa. Gitu. Kenapa keterpaksaan itu harus kita lakukan pada saat kita di luar negeri? Kenapa nggak ada sifat keterpaksaan itu di Indonesia? Kalau kita diam di zona nyaman atau kita diam aja di tempat, itu cara tercepat untuk lu mundur di dunia yang bergerak segitu cepatnya. Sukses itu bukan seberapa tinggi lu bisa memanjat, tapi berapa banyak orang-orang yang lu bisa ajak untuk naik bareng-bareng sama lu. Sesuatu yang pasti dalam hidup lu adalah ketidakpastian itu sendiri. Kalau dengan kehadiran AI itu adalah manusia lebih trust engine daripada trust human. Nah ini. Welcome Big Thinkers, hari ini gue kedatangan sahabat gue yang udah menjalankan komunitas entrepreneur selama 1 dekade lebih, yaitu Clemens Raharja, founder of Entrepreneur Society. Welcome bro. Thank you brother, udah diajak sini. Wes. Asik, ini brother Neil juga nih. Gue penasaran bro, 10 tahun ngejalanin komunitas. Gue penasaran banget. Kenapa? Karena gue udah melanglang buana di berbagai banyak komunitas. Memang komunitas banyak yang bertahan. Ada yang HIPMI misalnya 41 tahun dan sebagainya. Tapi menurut gue yang namanya komunitas di Indonesia itu nggak semuanya bisa bertahan. Dan khususnya orang-orang yang masuk ke dalam komunitas itu kayaknya di awal-awalnya aja semangat, habis itu zong. Betul. Ya kan, blank gitu kan. Apa yang membuat lo bisa ngebangun komunitas ini bisa bertahan sampai 1 dekade ini dan tetap terfokus dalam entrepreneurial? Nggak gampang, penuh perjuangan dan tetes darah air mata. Ya, tapi kalau kita ngomongin sebenarnya kembali lagi ke passion ya, kenapa? Ya, why? Sebenarnya initially kan gue bangun ini cuman it's social movement. Tujuannya tuh untuk ya misi dari gue personal, udah lama ngerantau di luar, gue pengen supaya bisa ngebangun Indonesia nih secara real. Ngebantu teman-teman di sini supaya bisa naikin kelas mereka dan bisa jadi satu tempat, satu wadah buat awalnya cuma tempat curhat sebetulnya. Tempat dari buat teman-teman pengusaha buat curhat. Nah, jadi memang visi kita mesti ada visi kan ya, biar bisa glue people together, visi misinya kan. Kita visinya tuh untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi. Dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Sebenarnya kalau ngomongin dulu pas waktu awal balik ke sini tuh, kenapa ngebangun? Karena udah nggak ada teman bro, gue 1 dekade lebih di luar negeri kan waktu itu ngerantau kan. Jadi ya udah akhirnya begitu balik sini, teman-teman SMA udah pada nggak tahu kemana gitu kan. Ya akhirnya dari awal kita ketemu, networking, teman-teman grup kecil dari kafe duduk ngopi kayak gini gitu kan. Mulai cuman tempat curhat. Dan itu justru ketemu jawabannya bahwa ya semua pengusaha memang butuh tempat, butuh wadah untuk lu tuh bisa curhat tapi bukannya gibah gitu. Biar lu bisa dapet circle yang positif. Kayak mastermind ya. Mastermind, cari apa ya maksudnya, kayak lu cari solusi lah gitu kan. Kalau kita curhat sama orang yang salah tuh problem tuh. Kayak apalagi kalau kita ngomong pebisnis. Waktu itu gue at that time kan gue masih single waktu pertama kali ngebangun. Curhatnya ke orang tua. Orang tua gue dua-duanya profesional. Dia bilang ya udahlah, kamu berhentilah, udah kerja aja. Itu kamu dulu karir udah bagus. Karena mereka taunya itu. Exactly. Oke. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ya malah jadi ngedown. Padahal kita kalau lagi fighting kayak gini kan, kita yang bisa ngelihat peluangnya, kita yang bisa ngelihat sebagai pengusaha kita ngelihat impiannya gitu. Kalau cerita dengan orang yang nggak bisa ngelihat itu, akhirnya malah jadi lu ketarik bawah tuh, tau gak lu? Ngilang gitu kan. That's the whole purpose sebetulnya. Jadi awalnya ngebangun di Entrepreneur Society ya mempertemukan teman-teman ini yang gue sebut pejuang impian. Pujangga takdir. Wis, luar biasa. Gitu. Tapi gue mau nanya sedikit melipir, di dalam dunia entrepreneurship itu ada beberapa faktor skills lah kita ngomong. Betul. Salah satunya networking. Gue ngelihat lu tuh orangnya luas banget. Nah itu bawaan dari lu kecil atau lu memang karena sempat melanglang buana di luar negeri? Karena gue punya pengalaman, gue lama di Indonesia dan gue sempat ke luar negeri juga. Ada perbedaan. Setelah gue balik, confidence level gue beda. Karena di sana itu mungkin life-nya lebih individualistik. You gotta fight for yourself. Kalau di sini mungkin lebih masih ada temen lah, ada inilah, ada itu. Kalau di sana kayak ya lo sama diri lo gitu.
you gotta survive. Iya. Justru kalau dibilang dulu kayak gini apa enggak, memang mungkin dasarnya ekstrovert ya. Oh, lo kagak ekstrovert. ngerti. Ekstrovert Okay. gue. Ekstrovert terus taunya dulu waktu zaman SMA ekstrovert terus sanguin koleris. Oke. Iya, cuman nggak ngerti ngarahinnya seperti apa. Kalau dibilang luas kayak apa, mah enggak, dulu cupu banget bro. Oke. Iya, kalau bilang luas, But you were cheerful. cheerful. Demen Temenan ya, memang waktu biasa dulu pelayanan kan gereja waktu zaman-zaman masih SMP, SMA gitu kan. Begitu di sana situasi maksa. Karena ya kalau mungkin teman-teman juga, gue sering cerita di podcast kita di Entrepreneur Society, itu kisah hidup kalau ngajarin di seminar-seminar juga, ini jadi ilmunya sebenarnya kan. Karena pengalaman hidup gue kepepet. We gotta do, mesti survive. Kayak tadi lu bilang kalau lagi pas merantau, mau nggak mau harus suck it up. Dan kalau kita nggak latihan ngomong, nggak latihan kayak negosiasi, komunikasi, ya nggak bisa survive sih. Gitu. Nah, angle itu keren. Kenapa keterpaksaan itu harus kita lakukan pada saat kita di luar negeri? Kenapa nggak ada sifat keterpaksaan itu di Indonesia? Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin ya, gue ngeliat Asian culture nih, Asian culture kayak ya kita ngomongin deh semua, ya mungkin yang Asian lah, nggak ngomongin Chinese, nggak ngomongin Indo gitu. Kita hidup sama orang tua, dan sama orang tua tuh biasanya kita diketekin tuh. Oke. Dan kita selalu kayak, ya mungkin banyak orang tua yang ngerasa, oh dulu gue susah, gue nggak mau anak gue susah, atau dulu gue, ya kita ngomongin lah kayak. Ya. Dulu gue kena tipu terus segala macam, anak gue jangan sampai kayak gini. Dulu gue mungkin dijahatin sama cowok sama cewek, mungkin anak gue jangan sampai kayak gini. Jadi diketekin. Dan gue tuh datang dari keluarga yang ya mungkin baik-baik ya gitu, benar-benar bokap nyokap tuh yang lurus, dimana kayak at that time gue ngerasa waktu gue SMA tuh kalau gue jam 6 jam 7 belum pulang ke rumah, kalau nggak ngeles atau ada ekstrakurikuler, itu kayaknya gue dosa banget. Kalau nggak pelayanan gereja atau apa gitu ya, pokoknya harus di rumah Harus, gitu kan. oke. Jadi kayak dikekang gitu kan, terkungkung dan sebagainya. Jadi biasanya karena itu akhirnya jadi ya udah kita nurut, ngikutin aturan, lurus gitu kan. Dan ya dunia yang kita hadapi di dunia nyata ini, kita tuh harus bisa luas sebenarnya. Harus bisa negosiasi, harus bisa adaptasi, harus bisa fleksibel, harus bisa kreatif, mau nggak mau. Dan yang itu yang gue pelajari justru karena ketika gue di luar, gue dipaksa tinggal, kita ngomong deh, biasanya kalau di rumah tuh udah punya pembantu, udah punya ini segala macam. Kalau memang yang privilege ya, yang orang tuanya, ini bokap nyokap gue bukan orang tajir, tapi dua-duanya kerja profesional, jadi they can afford lah waktu itu. Tapi ya kalau kebanyakan orang-orang pada saat gue bilang, lu nggak usah keluar negeri, ngerantau misalnya, ngekos aja deh gitu. Minimal lu ngurusin, lu punya makan, bangun tidur apa segala macam, laundry. Ya, be independent at the lowest level dulu deh. Betul. Setidaknya lu bisa jaga diri lu. Nah itu akan meningkatkan kedewasaan. Dimana lu bisa apresiasi hal-hal yang tadinya mungkin lu nggak ini, kayak lu nggak kayak anggap remeh gitu loh, kayak udahlah gampang, nanti gini, makanan nanti ada, makanan lu buang-buang selesai. Dulu gue pernah sampai susah makan segala macam pas ngerantau. Dan itu semua yang akhirnya jadi ilmu yang karena kalau di rumah nggak pernah susah makan karena parents selalu pasti akan ada. sediain. Iya gitu dia. Jadi ya kita di zona nyaman, comfort zone, lu mesti keluar. Jadi, kalau gue pernah bilang, pokoknya anak-anak mungkin udah di atas 18 tahun nanti kalau gue punya anak gitu ya. Ya 18 tahun pokoknya gue biayain sampai kuliah. Lu cari duit sendiri deh. Mau pacaran cari duit sendiri, lu kerja kayak lu apa kayak gitu kan. Ya kalau misalkan nanti gue nggak tahu nih, in 20 years from now gitu kan, kita punya anak-anak segala macam, bisnis seperti apa. Ya lu jualin produk apa deh atau apa lah gitu. Whatever gitu kan. Nah, kalau lu ngomong soal zona nyaman, banyak sekali quote yang ngomong kita harus keluar dari zona nyaman. Ada lagi quote yang menyesatkan. Karena dimanapun orang pasti akan mencari kenyamanan. Ngapain harus keluar dari zona? Kalau lu udah nyaman, ngapain lu cari yang nggak nyaman? Nah itu coba. Betul. Sebenarnya gini, kalau dibilang zona nyaman, ini topik yang bagus karena gue habis baru nih sebelum kesini tadi, gue kan handling klien consulting. Terus ada anaknya juga, dia bilang, Clems, lu bentuk anak gue deh. Oke, kita mentorship session. Jadi ngomongin tentang zona nyaman. Zona nyaman is good. Is there, itu acuan kita yang kita capai. Tapi kalau kita ngikut di zona nyaman terus tuh, lu kalau kita ngomong ya kayak aliran air sungai nih, kita ngelihat itu cuma ngikutin aja. Biasanya kalau kita ngalir itu pasti tujuannya kemana ujungnya tuh? Ke sungai. Iya, sungai ngalir. Sorry, ke laut. Dari atas. Ya, it goes down. It goes down. Bagus kalau dia mulus nih landingnya. Kalau enggak, gitu kan, air terjun. It goes down. Iya, makanya jadi kalau dibilang kenapa keluar dari zona nyaman, bukan berarti terus kita
selalu mencoba steering our life atau apa, enggak, tapi kita selalu punya acuan yang kita pengen tuju. Oh, jadi step higher Iya. before you fall too low gitu. Betul. Dan kalau kita ngomongin kenapa zona nyaman itu, ya tadi orang kan banyak yang menuju ke sana. Tapi kalau gue bilang, kalau kita diam di zona nyaman atau kita diam aja di tempat, itu cara tercepat untuk lu mundur di dunia yang bergerak segitu cepatnya. Jadi kalau kita nggak evolve, kita nggak adaptasi, kayak sekarang dengan adanya AI dan ada yang lain-lain, kalau kita nggak adaptasi ke situ, lu akan ketinggalan. Walaupun lu diam di zona nyaman nih, zona nyaman lu yang sekarang belum tentu akan nyaman in the next 10 years, 20 years. Kayak kita ngomong, ada klien gue juga perusahaan MLM gede gitu ya. Dulu kalau kita ngomongin MLM ya, ini ceritanya muter dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi ngomongin MLM gitu, kan gue consult dari branding, marketingnya, gue consult dari bisnis prosesnya untuk gimana mengembangkannya. Dengan adanya perubahan teknologi seperti sekarang, marketplace lah, apa segala macam, MLM tuh udah sedikit outdated modelnya. Iya. Dan perusahaan ini dia gede banget. Tapi kalau kita ngomongin dulu waktu rekrutmen MLM, nanti ini bisnis jadi bisnis kamu bisa wariskan. Perusahaannya, ini kan kita sebagai agen ya, perusahaannya merubah model, akhirnya jadi modelnya sekarang general trade, terus online trade dan sebagainya. Lu gimana nih beradaptasinya ke situ? Iya. Dan perusahaan pun harus selalu beradaptasi. Zona nyamannya udah, tapi dunia berubah. Dengan dari marketplace sekarang, affiliate marketing sekarang ini segala macam, teknologi banyak. Kalau dia nggak adapt ke sana, omsetnya mulai turun terus tuh, dan itu terjadi. Dan akhirnya perlu adaptasi. Ya, zona nyaman is there, cuman kalau kita terlalu nyaman di zona nyaman, hati-hati, bisa jadi tidak nyaman nanti ujungnya. Oke. Atau kebalikannya, ada orang yang saking nyaman dalam ketidaknyamanannya. Nah itu bahaya itu. tuh. Ya, mungkin gua kali itu ya. Kalau partner-partner atau teman-teman pada bilang ya iya. Lu mah hidupnya kayaknya di ujung terus. Living in the edge. Living in the edge. Gitu. All in. Pokoknya kita all in. Gua dulu juga pernah bangga, bahkan pernah menertawakan diri gue pada saat gue bilang sama teman-teman gue tuh selalu hidupnya living in the edge gitu. Tapi at the end of the day I realize it's not something to be proud of. It's something that we don't have the guts to move to the midway. Iya. We are always on the sideline. Bisa jadi. Iya kan? Dari situ kita belajar that okay, you need to step up so that you can jump in the middle track because you don't have to stand all the way on the sideline. Betul sekali. Tapi gue mau masuk sekarang. I'm curious. Gue pengen ngebedah strategi apa yang lo implement untuk mempertahankan entrepreneur society as an entrepreneur community. Jadi mendevelop a community is one thing. Gue bisa set up komunitas, gue beli website, gue beli apa, gue bikin WA group, ya. Gue bisa bilang I have a community. Tapi ngejalanin community dan sustaining dan growing itu butuh skill, butuh teknik, butuh strategi. Itu yang gue pengen tahu dari lo. Nah, nggak gampang. Ini curhatan karena gini. Sekarang kalau kan gue kan I consult lah. Gue salah satu bisnis gue ada branding marketing consultation. Jadi kita banyak brand-brand. At the end of the day, community based marketing itu very powerful. Kayak kita ngomongin fan base segala macam. Cuman banyak orang yang mau bikin komunitas. Tapi mereka bingung gimana tuh caranya. Kalau gue passionnya sebenarnya ya kita ngomongin dari akhirnya leadership, servant leadership. Kalau kita ngelihat buat apa orang gabung kalau mereka nggak dapat manfaatnya. Jadi apa yang gue lakukan sampai saat ini, gimana gue bisa tetap ciptakan dampak, ciptakan manfaat buat para membernya, creating impact. And kalau memang lu tujuannya buat komunitas itu cuman untuk memperkaya diri lu atau cuman untuk kayak benefit for yourself, itu nggak akan sustain. Sebuah bisnis kalau cuma mau bikin komunitas yang akhirnya cuman buat istilahnya apa ya? Oh yang penting brand gue dikenal, oh yang penting guanya ini, yang penting guanya, yang penting gue, itu nggak akan jadi. Nah kalau gue punya quote jadi gini, sukses itu bukan seberapa tinggi lu bisa memanjat. Tapi berapa banyak orang-orang yang lu bisa ajak untuk naik bareng-bareng sama lu. Dan itu gak gampang. Karena apa? Gak semua orang bisa lu angkat naik. Dan begitu lu di atas, lebih gampang buat orang narik lu turun. Bener gak? So makanya gue bilang tadi, mau bangun ini dengan penuh blood, sweat, and tears. Karena ya memang it's true. Niat baiknya untuk ngangkat teman-teman. Dan sekarang ya kalau kita ngomongin, jadi apa yang kita lakukan secara rencana strateginya, kita selalu bukain pathway, bukain kerjasama dengan entitas, dengan institusi yang lebih besar lagi, supaya teman-teman nih bisa punya pathway, bisa punya
Akses lah, akses. Jalur distribusi, pendanaan. Kayak kemarin kita bantu ada beberapa member yang gue mentorin langsung, member Elite ini kan. Kayak kita ngomongin deh dari, gue sebut brand gak apa-apa nih? Boleh. Kayak Bayu dari Mimin, dia ngomong dari Gen AI, dari chatbot sampai customer service segala macam. Dari Indonesia bisa buka pasar ke Malaysia, bisa buka pasar ke Singapura. Itu kan path dari kita. Begitu ada real result seperti ini, hatinya dapat bro. Gitu. Dan kita ngomongin banyak banget teman-teman yang akhirnya kayak kita ngomongin dari Stephen Lim studio renang, kolaborasi antar brand segala macem. Terus ada kayak Eric Handali dari Blinkcham, itu juga teman-teman semua yang kayak gini. Tugas gue adalah ya tadi lifting people up. Makanya kayak ya kalau teman-teman pengen kenal gitu kan bisa ngeliat nanti di channel kita, teman-teman juga gue liput. Waktu itu juga pernah ngajak lu juga kan untuk sharing. Betul. It's about helping others to grow. Kalau kita bisa grow together as a collective, pasti akan jalan. Karena you cannot grow alone, you have to grow bisa. together. Nah makanya kalau kita ngomongin kenapa banyak komunitas yang fail, yang flop, karena at the end of the day mereka cuma mikir, oke, gue monetize gimana. Jadi mereka bikin ini tuh for themselves, memperkaya diri. Menjadikan dirinya dewa. Dan itu problem lagi. Nah itu kejadian tuh bro, banyak tuh bro yang kayak gitu-gitu. Kalau gue justru malah bintangnya kalau bisa jangan gue. Karena kalau bintangnya gue alone, again I'm alone. Capek bro. Alone, Gila diundang kesana kesini, terus emang gue bisa apa kayak lo nonton Naruto nggak? Yang bela diri gitu. Gue nggak tahu gayanya gimana. Kayak gitu anyway. Jadi ya kita creating, kita bangun kerjasama waktu itu dengan beberapa negara, akhirnya Asia Pacific, bangun networknya ke sana. Kita sekarang punya red carpet kalau mau ke China sama CCPIT. Mereka juga tanda tangan datang business matchmaking, mereka datengin delegasi, kita bisa ke sana. Kalau kita ke sana kita dapat red carpet. Kita dengan major expo, national, international, dan ya memang ini semua butuh duit. Komunitas butuh duit dan gimana? Butuh bensin lah ya. Butuh bensin. Nah itu yang akhirnya mau nggak mau gue injek dana duluan, gue hire tim, gue pakai tim untuk supaya bisa mempekerjakan. Dan itu yang akhirnya ngebentuk kita cepet. Ya nggak bisa kalau bikin komunitas. Gue juga menyaksikan banyak teman-teman kita komunitas tuh banyak yang akhirnya jadi community builder, ngelihat kan. Ada yang bikin dulu ada single Chinese Indo, nggak tahu masih ada nggak tuh namanya, itu kan kayaknya jadi berubah ya. Terus ada komunitas lain ya kan yang mereka pada ikut, ada yang banyak ikut komunitas lain. Tapi at the end of the day gue bilang rumahnya di sini. Karena ya tadi hatinya, tujuannya positive circle di mana kita bisa grow together. Oke, nice. Gitu. Nah, sekarang gue mau dissect dari sisi entrepreneurial life. Journey lu dalam dunia entrepreneurship. Itu gimana? Dan learning lu dalam entrepreneurship setelah memiliki komunitas entrepreneur. I see. Jadi cerita sebelum perjalanan lu sebelum. Oke. Kenapa gue bisa bikin komunitas di Entrepreneur Society? Sebenarnya ini tuh reflect back dari gue kepleset lah. Waktu pas kuliah gue bikin komunitas anak rantau. Dan sebenarnya I don't know if you agree or not nih ya. Apapun in your life itu semua design by purpose. Gue percaya gitu. Dan sesulit apapun kondisinya, sebagus apapun kondisinya, siapapun yang dipertemukan dan mungkin lo ngalamin good experience, bad experience itu define us untuk reaching a higher purpose. Nah, gue waktu pengalaman gue bisnis itu mulai dari waktu SMA. Bokap nyokap profesional. Jadi kalau profesional mereka mulai memikirkan pensiun segala macam, biasa refleksnya kemana? Akhirnya mereka cari usaha. Usaha apa yang bisa dikerjakan pas profesional? Waktu itu nyokap sama bokap join Amway. Kalau lo tahu MLM. Nah waktu SMA tuh, itu gue pernah jadi kayak, kamu ajak tuh om tante tetangga, ketok-ketok pintu, om tante, ada vitamin bagus, nggak ada malunya dia. Jadi nggak ada malu gue tuh udah hilang dari dulu. Begitu gue di Australia. Tahun berapa tuh? Tuh SMA 2001, 2002 gitu kan. Tahun umur deh. Nah, begitu gue kuliah 2003 di Melbourne, itu gue bikin komunitas anak rantau. Nah, ini tujuannya tuh gara-gara apa? Gara-gara sebenarnya semester pertama gue gak kenal siapa-siapa, gue dibantuin sama stranger, akhirnya jadi temen. Dan itu benar-benar sampai detik ini tuh kayak gue masih look up to her gitu ya. Dia nganterin gue nyari kos-kosan, dia nganterin gue ke konsulat jenderal segala macam. Kisah lengkapnya adalah di YouTube channel kita. Cuman singkatnya dari situ gue ikut volunteer penerimaan mahasiswa baru di kampus. Dari situ malah akhirnya kita bikin komunitas anak rantau, dan keplesetnya karena gue bantuin mereka untuk sustain, bertahan hidup supaya nggak ngalamin kesulitan yang gue alamin waktu adaptasi. Dari situ gue bisa bikin banyak bisnis tuh. Dulu jualan kartu telepon, broker kos-kosan, bikin tour day trip,
Itu nyewa bis, terus akhirnya kita bikin awalnya 1 semester cuma sekali 2 kali sampai tiap minggu kita jalan. Gitu. Mulai dari situ. Dan ya itu yang akhirnya membentuk gue benar-benar apa yang gue dapetin, apa yang ilmu yang gue dapetin, itu yang jadi kurikulum dasar di The Entrepreneur Society. Oke, berarti semangat keberpeluangannya itu penting banget di dunia entrepreneur ya? Perlu. Makanya tadi gue bilang kalau nyari sesuatu yang pasti ya nggak bisa gitu kan. Tapi sesuatu yang pasti dalam hidup lo apa? Mati. Oh ya itu benar. Kapannya? Nggak pasti. Itu. Jadi sesuatu yang pasti dalam hidup lo adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya. Ketika kita bisa embrace ketidakpastian itu, kita jadi lebih berani. Iya. Jadi mau sesulit apapun kondisinya, lu masih bisa ngelihat silver liningnya. Iya. Nilai positifnya apa? Itu gue ngalamin tuh. Sampai kelaparan, sampai ini dolar naik kayak apa, sampai ditipu apa segala macam. Ya kita tetap berjalan. Gitu. The only thing that you are certain about is being uncertain about everything. Exactly. Ya itu. Kita ngomong coba, gue handle nih ada beberapa perusahaan yang udah 24 tahun gitu ya. Mereka gede. Begitu pandemi, uncertain, siapa yang tahu bakal ada Copit? Iya, betul sekali. Sekarang kita ngomongin kayak begini, mana tahu tiba-tiba ada perang dagang Cina sama ini. So itu adalah pengalaman lo when you were alone. Yes. Right? So when you started having entrepreneur community, you started meeting different entrepreneurs. Yes. Different people, orang-orang dari background yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dengan privilege yang berbeda. Ada yang privilege, ada yang underprivilege, ada yang overprivilege, whatever. Yeah. Tapi apa yang menjadi benang merah yang lu simpulkan bahwa setiap entrepreneur tuh harus memiliki A, B, C? Oke. Yang pertama integrity. Yang kedua grit. Yang ketiga perseverance. Sudah. Nah, lu jelasin tuh satu persatu. Integrity ya kita ngomong nama baik kita mahal. Hidup kita tuh ya ini mah udah banyak quote-quote zaman dulu lah kita ngomongnya apa? Rusak gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Lu tau gak gitu? Tahu. Iya, bahasa Indonesia. Kayak begitu. Gue kalau terjemahin bingung juga. Tapi Warren Buffett bilang your credibility itu, your trust itu cuman dibangun tuh over years dan bisa rusak sesaat. Yeah. Jadi integritas tuh ya kalau kita berbisnis mutual, se-fair mungkin, usahakan supaya apapun yang lu janji lu bisa deliver as much as you can. Kita nggak pernah ngomongin tadi force major segala macam, tapi itikat baik kita, integritas kita itu penting. Itu satu. Grit ya, apapun itu situasi dan kondisinya. Kayak gue ngajarin di kurikulum dasar di Entrepreneur Society, nanti teman-teman cek di podcast kita ya. Di Entrepreneur Society itu peluang ada di mana-mana. Pokoknya yang penting stay positif. Dan itu nggak gampang loh. Apalagi lu pasti pernah ngalamin lah, udah ngebangun terus collapse. Ngebangun lagi terus collapse lagi. Mempertanyakan kan, am I worthy? Gila gue pernah ngalamin kayak gitu kayak, emang gue layak? Apakah gue mampu? Who the fuck am I gitu kan? What is my purpose in this life? Iya itu pertanyaan-pertanyaan kena banget kayak. Tapi dari ini kita mesti ngeliat gritnya sama perseverance. Ini grit itu adalah semangat untuk terus mencoba. Kalau perseverance mungkin lebih tepatnya adalah daya tahan ya. Never give up, never surrender gitu kan. Pokoknya terus mental tangguh ya, mental tangguh. Jadi gue pernah ngalamin kegagalan pertama dalam hidup gue tuh SMA bro. Gue pernah gak naik kelas SMA 1. Karena Clemens dulu bandel. Suruh belajar gue main PS tuh. Oke. Iya. Udah, kalau nggak naik kelas umur segitu rasanya gimana gitu kan? It's a society wise ya, kayak you feel like you're a failure, you're a useless guy. Itunya oke lah. Tapi begitu lu mau masuk tahun ajaran baru, rasanya tuh gimana? Iya, because all your friends are in the second itu kan above you kan. Nah sekolah gue tuh kelas 1 lantai 1, kelas 2 lantai 2, kelas 3 lantai 3 kan. Gue di lantai 1 nih, bakal ngulang di sini nih. Kayak rasanya tuh. Tapi itu ya bokap marah lah udah pasti, bokap marah. Cuman ada satu momen gue lagi di kamar lagi diem gitu kan ya gue nggak tahu mesti gimana nih. Bokap gue mungkin dia nyadar gitu ya, udah dimarahin udah lah, si Clemens sudah nyesel lah. Nah dia datang tuh, dia naik dan dia pernah bilang ke gue gini, gimana perasaan kamu Clemens? Ya gitulah pap gitu kan. Ya gitulah. Kenapa? Ya aku minta maaf. Ya oke lah, papa maafin, papa tahu. Tapi perasaan kamu gimana? Bijak juga gitu kan. Dia bilang katanya, ngedown, sedih. Terus nanti kamu ini gimana? Malu gitu. Ya udah.
Tapi sekali lagi papa cuma pengen kasih tahu gini. Nah ini bagus buat teman-teman. Orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah jatuh atau tidak pernah gagal. Tapi mereka yang kalau udah jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Kalau kamu terus usaha dan bangkit lagi, kamu gak akan benar-benar pernah gagal. Perseverance. Iya. Jadi itu pesan yang itu kena banget ke gue. Yang itu jadi pegangan sampai detik ini. Oh gue pernah, kalau ngomongin bisnis, udah pernah kena tipu, pernah ini, segala macem. Hilang sampai MM-an. Diutangin sampai MM-an, ya udah gitu. Mau gimana? ya itu tadi integrity, grit, perseverance. Gimana lo menjaga integrity? Integrity is not a one day job. It is konsisten dan transparan sebisa mungkin. Gue nggak pernah flexing yang gimana-gimana. Ya what you see is what you get, man. Ngajak teman-teman gabung di Entrepreneur Society, gue nggak pernah ngaku gue yang paling tajir, paling sukses, paling apa. Gue cuma punya hati. Yuk kita bikin ini. Untuk kita bisa curhat bareng. Nah kalau tadi lu tanya, setelah gue punya komunitas ini, what change? Yeah. What did you learn and what change? Gue punya a strong support system. Okay. Dimana gue lagi ngedown, waktu gue kena tipu, gue bikin proyek perumahan, partner gue kabur, bawa 19 sertifikat, ratusan juta, ngilang. Lawyernya tuh adalah temen lama yang gue pernah bantuin di tes. Gue kasih kalau mereka lagi mau bikin haki, mau setup ini segala macam, gue banyak referensiin bisnis sama dia. Dia banyak ngajar, kita banyak saling angkat. Dia yang bantuin gue pro bono bro, konsultasi segala macam. Dia lihat analisanya, agreement segala macam. Oh ini posisi lu gini-gini segala macam. Itu kalau nggak gitu gimana? Gue nggak ngerti hukum nggak apa sih. Tapi ada orang-orang yang like these angels lah, para malaikat yang ngelindungin. Terus kalau kita ngomongin lagi bisnis, lagi susah, referensinya ada ya dari teman-teman kayak gitu kan. Mau ngomong apa itu? Itu benar-benar kalau makanya gue bilang kalau kita hidup, kita harus jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Mungkin lu bantuin, let's say gue bantuin lu gitu. Mungkin lu nggak dapat langsung, tapi nanti ada orang lain yang ngasih, berkatnya pasti akan ada gitu loh. Thinking in abundance. Iya. Ketika kita berbagi, gue banyak ngajar. Dulu di Entrepreneur Society itu tanam tuai lah ya. Iya, gue benar-benar gue nggak pernah kayak nanya, oh kalau gue ngajar bayar berapa? Oh gini, gue berbagi di Entrepreneur Society, gue bagi ilmunya semua, gue telanjangin istilahnya ini this is what membershipnya dulu gratis bro, grup WhatsApp gratis segala macam gitu kan. Sekarang aja membershipnya cuma lifetime, sekali bayar seumur hidup. Tujuannya biar ya kalau gratis nggak dihargai soalnya. Jadi yang mau komit ya silakan, gue akan dedicate more time. Just that. Nah itu bener-bener justru dari situ ternyata begitu kita bantu orang, fokus bantu orang, berkatnya datang. And akhirnya positioningnya terbentuk. Dulunya gue ngajarin banyak pengusahanya nih. Sampai akhirnya Clems, lu bisa ngajarin tim gue. Dulu bikin event kita ngajarin branding marketing. Clems, bisa gak? Tolong bantuin dong kerjain. Kalau kerjain ya lu masuklah. Ini ada perusahaan yang gue bangun. Branding marketingnya, ada agensinya, ada apa. Kalau yang tadi corporate training, consultancy, ya dari ngajarin pengusahanya berkembang, akhirnya suruh ngajarin timnya, akhirnya gue bikin satu divisi, berkatnya endless. Kayak gitu. Ya ideasnya juga muncul aja terus. Jadi because you have to keep giving up solutions. Betul. Towards problems. Yes. Ya kan? Dan sekarang bukan cuma harus punya gue, enggak. Kayak tadi kita ngomongin, ini ada klien nih yang gue handle perusahaannya. Gue tahu problemnya dia di mana. Ada di people. Kayak kita ngomongin di toko online. Berapa banyak orang yang mau ngejawabin gitu, lu mau mempekerjakan orang seperti apa? Lah kalau lu punya AI agent yang bisa kerja buat 24 jam 7 hari. Kenapa enggak? Gue ngebantu dia, gue ngebantu teman gue yang bikin ini. Something like that. Itu amazing. Jadi itu yang terjadi dalam hidup gue gitu, kayak community. The right community will be able to boost you up higher. Bro, selain Entrepreneur Society, what else do you do? Justru karena yang tadi gue cerita, having the community, sebenarnya tujuannya itu adalah gue mau cari problem apa yang dialami sekarang with the entrepreneurs. My job is to provide the solution. Akhirnya kita pernah bikin, dan sampai sekarang nih, dulunya awalnya dari branding marketing agency, dulunya awalnya dari creative agency, tapi kita keep on evolving karena sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita lebih ke consultation untuk strateginya, kayak kita ngomongin nih sebuah brand, target omset setahun seperti apa.
budget marketingnya seperti apa, direct placementnya seperti apa, itu kita yang kerjakan tuh strategic thinkingnya. Eksekusinya kita bisa pakai agency, teman-teman kita banyak kok yang agency, atau ya bisa pakai agency gue juga, masih ada beberapa tim yang kita retain juga, itu untuk kita biar lebih faster responses lah. Kita punya branding marketing consultation tuh namanya HMM 360, dan itu kita udah banyak ngebantuin teman-teman ya, kayak contoh, ya mungkin teman-teman kalau ngelihat di podcast kita, ngelihat ini juga ada Kopi Bajo Flores, itu David sama Franz. Semua referensinya dari teman-teman komunitas bilang, lu ngobrol sama Kok Clemens nih gitu kan. Mereka mau bikin satu konsep kopi, agency lain pada bilang katanya, udahlah kok kopi itu udah banyak lah di Indonesia gini segala macam, lu mau bikin juga gimana segala macam, percuma. Dia cerita waktu itu gue sempat ngundang dia di podcastnya Martin di Kami Project, kan temen juga tuh. Kayak kita banyak saling support lah, teman-teman saling angkat. Dia bilang katanya iya, pergi ke agency A, B, C, bilang udah susah segala macam. Cuman Kok Clemens tuh yang katanya bilang ini bisa terjadi. Lah, gue cuma nanya iya, yang bikin beda apa? Pikirin. Akhirnya kita pikirin ke situ. USP-nya harus kuat ya. Iya. Nah, itu yang bikin kita berbeda sebenarnya. Banyak yang mungkin kalau ngeliat brand apa nih gitu, tapi positioning lu kemana, USP, UVP-nya apa? Ya itu yang kita pikirin. Jadi levelnya sebenarnya jauh di atas agency, tapi kita supporting seperti itu. Itu akhirnya dari pertama dari logo apa segala macam, identity-nya kita buat sampai launching tempat yang pertama rame viral, mungkin tempat kedua Tebet, Bintaro, Depok. Depok tuh akhirnya jadi kalau nanti ngelihat ya, itu Holy Wings versi halal pertama di Indonesia. Itu konsep semua segala macam tuh ya kita sama-sama bantu, kita godok untuk kita naikin. Yang contoh-contoh kayak gini. Jadi ya itu banyak bantu teman-teman untuk bisa grow, bisa naik, dan that's part of yang mahal tuh sebenarnya bukan, it's not about just the money, bukan cuma tentang duitnya doang, tapi ada satisfaction lu bisa bantu teman-teman lu naik. And you can achieve. Itu ya, you can bring result lah. Lu bisa bawa result ke dalam ke atas meja, itu beda. Dan itu gue merinding sih. Maksudnya kayak kan mereka bisa memperkenalkan lebih banyak orang, bro. Jadi perpanjangan tangan lebih banyak. Dan itu yang gue seneng, tau gak? Kopi Bajawa itu dia kasih komitmen. Gue lupa ya 10 atau 20%, tapi dia selalu kasih dari net profitnya itu untuk ada satu yayasan yang ngebantu anak-anak di NTT yang malnutrisi, putus sekolah, untuk mereka bisa ngelanjutin. Berarti dia do business with purpose. Exactly. Yang kayak gini itu benar-benar wow, gue support banget. Aduh, sampai saking semangatnya. Gitu. Kayak kita ngomongin Stephen Lim, studio renang. Misinya, positioningnya juga itu kita handle 2,5 tahun ya. Terakhir itu dari 6 cabang sampai sekarang udah nyaris 60 cabang. Udah franchise segala macam, dan dia benar-benar meticulous to detail, dia benar-benar sangat jaga klientelnya. Kita yang datengin tuh performance marketingnya, kita datengin setiap franchise-nya itu, kita datengin muridnya segala macam, kita bikin dia viral segala macam, dan itu sampai sekarang itu bisa ngebantu. Misinya dia adalah supaya mencegah kematian dini karena tenggelam buat anak-anak ini, sekolah renang buat balita. Jadi yang kayak gini-gini tuh it's gue benar-benar itu speechless karena itu benar-benar creating ripple effect di dunia entrepreneurship. Dan kalau kita bisa ngelakuin itu rasanya tuh satisfaction feelingnya tuh keren banget gitu loh. Dan itu bukan cuma masalah dari duitnya, tapi dari kayak sense of apa ya, kalau lu bilang you did it right. You did it right. Yeah, you did it right, and you feel that you got your crystallization. Lu mendapatkan pengkristalan bahwa gue itu pengen menjalankan hidup yang benar dan menjadi berkat, dan itu ketemu gitu. Ikigainya tuh istilahnya. That's it gitu. Jadi, dan yang tadi gue bilang apart from that branding marketing, kita bikin lagi karena banyak bantuin pengusahanya kan, ngajar. For some reason gue nggak pernah nyangka kalau gue bakal diundang kemana-mana. Sekarang ngomong bahkan disandingkan, waktu itu pernah sepanggung sama ya Pak Sandi lah, Pak Erick Thohir lah, untuk ngajar dan sebagainya, international, national. Dan akhirnya karena gitu sering diundang. Tiba-tiba awalnya kita kalau cuma diundang ke kampus nggak apa-apa lah, saya siap support, nggak usah pakai rate card apa segala macam. Sekarang tiba-tiba bisa ada professional rate card. Sekarang tiba-tiba mulai diundang untuk kayak corporate. Kita ngomongin udah berapa, 4 tahun terakhir lah kita ngomongin bisa nyusun untuk apa, manajemen persiapan pensiun buat perbankan nasional dan internasional. Terus kita juga bikin pelatihan leadership buat perusahaan dari Jepang, buat perusahaan dari China, buat timnya. Akhirnya karena banyak ngajarin tadi pengusahanya, ngajarin ke karyawannya.
Dan justru dari situ itu menciptakan ripple effect lagi. Kalau kita bisa create culture yang positif, perusahaannya pasti akan berkembang jauh lebih bagus lagi. Itu kita bikin namanya Boltworks, make culture happen. Itu corporate training sama IO-nya kita yang divisi Armin ini semua tuh untuk supporting supaya di entrepreneur society-nya bisa tetap sosial. Oke. Jadi benar-benar sekali. Jadi lu benar-benar menjaga supaya kesosialan itu tetap jalan. Yes. Jangan sampai kita sosial gitu. Betul banget. Betul banget. We have to. Kalau tadi ditanya gimana bisa bikin ini sustainable, ya, we need to make money, bro. Nggak bisa. Komunitas banyak orang yang itu, tapi mereka nggak mikir monetization ya. Ya, right now bintangnya pun juga pengajarnya bukan cuma Clemens. Idealis boleh, tapi juga harus praktikal. Betul. Iya. Temen-temen, kalau misalkan emang nanti ada satu program yang sesuai pun, even lu kan temen kita juga, friends of the entrepreneur society, dan you can come and share. Mungkin suatu saat kita bisa bikin nanti atau a grander events or something. That's what we do gitu, supporting each others. That's what matters. Tagline gue entrepreneurship gitu aja. Gitu. Iya, siap. Udah gini aja. Nah. Anyway, masuk tuh barang. Aduh. Oke, berarti lo punya agency, lo juga punya corporate training. Oke. Sekarang suka dan duka ketemu klien. Orang itu banyak sekali di PHP-in klien, bro. Oh yes. Orang banyak sekali mental drop. Nah itu gimana tuh tipsnya tuh, bro? Dulu mungkin gitu ya, ngalamin kan. Kita pas lagi struggling, kita ayo dong bro lu jadi klien gue lah bro. Enggak sih, gak pernah gitu juga sih. Gak pernah. Cuman sekarang at this point, yang tadi lu sempat sebut, gak tahu itu masuk kerekam apa enggak tuh, yang katanya ya mungkin dulu pernah yang kayak lu, itu tuh off the record tadi kita ngomongin kan. Gimana gue harus masih clarify, ngelihat ada masa-masa gelap ya. Masa-masa gelap gimana gue dijudge ini segala macam karena ada sosok. But anyway, singkatnya dulu mungkin mesti kayak gitu sampai akhirnya udah couldn't be bothered. Ya udah terserah lo mau gabung di The Entrepreneur Society boleh, enggak ya udah gitu kan. Ya sama. At this point lo mau jadi temen gue boleh, lo nggak mau jadi temen gue ya udah gitu. Iya benar-benar kayak ya udah lah, habis kita nggak bisa paksa orang lain kan. Kayak gini klien, ya kita udah kasih tahu value kita seperti ini. Jadi justru at this point gue punya privilege untuk memilih siapa yang bisa kita kerjasama. Dan ya who yang sesuai nih, yang punya vibrasi yang sama, yang ayo let's elevate further gitu. Dimana ya kayak ya udah mau jodoh enggak ya udah terserah. Benar-benar Tuhan yang ngatur. Kalau gue percaya tuh biar Tuhan yang ngatur. Kalau kita mau ngoyo kayak apapun, kalau memang Tuhan bilang belum, ini cooking time lu mesti siapin diri lu dulu, prepare yourself. Oke. Gue ngalamin kok ada brand-brand besar gitu yang mungkin kayak tadinya kalau misalkan dia masuk tuh at that time di stage gue yang waktu let's say berapa tahun yang lalu, mungkin mereka akan kecewa. Karena lu juga belum ready. Nah, dan itu malah akhirnya ngerusak nama baik. Jadi kalau gue mau ngoyoin, gue paksa bisa pak, tenang aja pokoknya gini-gini. Tiba-tiba flop. Ya malu. Makanya kayak sekarang ya udah. Berarti kalau gue simpulkan dari bahasa lu barusan adalah sometimes kita juga bukan harus ngejar omset, tapi kita juga harus punya kesadaran seberapa kapasitas kita dan kesiapan kita untuk handle hal-hal yang lebih besar. Yes. Gitu Keep on improving. Gitu kan. Jadi kita harus tahu, kita tuh sebenarnya jago di level ini. Yes. Berarti kita cari klien-klien yang kita bisa help di level ini. Yes. Jangan lo ambil level lebih tinggi, padahal lo jagonya masih di level 3, lo udah ambil klien level 8. Nah, itu dia. Sometimes itu nge-push lo punya ini ya, bisa buat belajar. Iya. Tapi ada downside-nya kalau lo fail, image-nya rusak. Dan mental lo juga drop. Nah, itu dia. Tapi ya, puji Tuhannya sampai saat ini itu justru Tuhan percaya naik naik lagi. Tiba-tiba, when I look back, ya kalau kita ngomong deh dulu creative agency doang bro, cuman buat bikin konten. Paling sekarang bikin website itu, betul. Ngomong AI, mau ngomong konten, copywriting deh. Sekarang kita ngomong zaman. Dulu kita bisa bikin hypnowriting. Sekarang semua yang gue pernah, lo kalau dengar consulting company kayak ada yang brand-brand besar, semua hasil consultationnya dimasukin ke AI jebret. Terus habis itu coba lu buatkan gini. Jadi satu AI agent yang jauh lebih pintar dari siapapun karyawannya. Kalau gue cuman bergantung di situ, nggak elevate, nggak naik kelas, lah mau makan apa bro? Selesai, betul. Oke, justru begitu gue look back, gue ngeliat kayak, wow ternyata bisa ya Clems. Lu bisa ngangkat yang tadinya cuman dari value-nya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, belasan miliaran,
puluhan miliaran, oh ternyata lu bisa handle seperti ini gitu kan, brand-brandnya. Ya sama lah kalau kayak kita ngomongin kapasitas cuman bikin konten tok sama kapasitas kita bisa bikin TV ads sama kita bikin yang viral campaign, itu kan udah the whole different story kan. Betul. sebetulnya. Melihat perkembangan AI dan melihat disrupsi yang sedang terjadi, di sini ada talent, di sini ada AI yang pelan-pelan lagi mengikis talent-talent ini, karena dia lagi take over. Apa pandangan lo? Gimana kita harus mempersiapkan diri dan dari angle mana kita harus mempertajam? Dari sisi gue, jangan takut sama AI, tapi embrace. Sama kayak ya dulu misalkan gini, gue konekan sama lo tuh masih SMS, ada BBM, terus ada WhatsApp. Tapi enggak, gue maunya sama lo SMS aja bro. Yang kalah siapa? Nah ini tools, look at it as tools. Dibilang mengikis, sebenarnya kalau talent ini lo embed sama AI, nah itu hasilnya bisa jauh lebih tinggi. Iya. Jadi do not fear the change, tapi embrace the change. Ini yang gue ngomong buat teman-teman semua, termasuk tim gue. Bahkan tiap pagi gue ngomong sama tim gue, lu ya coba nih ngelihat apapun itu, coba lu tanya dulu deh. Kalau lu udah nanya ke AI-nya mentok, baru tanya gue. Kayak gue lebih pinter dari AI, padahal mah kagak. Gitu kan. Jadi apapun itu kita mesti educate ini kan. Dan gue bilang kalau misalkan mau dibilang sampai pekerjaan lu tergantikan gara-gara AI, itu masih jauh. Kecuali AI udah punya fisik bro. Contoh kalau kita ngomongin, oke deh, materi kalau gue lagi ngajar, do I consult with AI? Oh iya jelas, untuk nanti contoh ini segala macam, untuk riset, oh iya jelas gue ngeliat gitu. Tapi apakah si AI ini bisa dia terus mendeliver seperti lu dengan spirit lu? Kan nggak bisa. Tentu nggak bisa, ya kan? Itu dibilang apakah suatu saat bakal bisa tergantikan? Ada kemungkinan, tapi kita nggak tahu. Kalau dia jadi kayak film iRobot gitu kan, tapi itu pun juga gue nggak yakin dia akan bisa entice humans ya. Kalau target pasarnya humans. Kalau nanti kita udah ngomongin nih, kita cuman di rumah kayak lu nonton ini nggak? Yang apa tuh? Wall-E yang kita cuman duduk pakai ini gendut-gendut semua tuh udah nggak semua robot yang kerja. Mungkin. Jadi robotnya itu udah masuk ke Universal Basic Income UBI. Semua dibayar sama pemerintah kan, yang kerja robot semua. Tapi kalau udah kayak gitu ya, itu masih jauh lah gue bilang, masih 20 30 mungkin 50 tahun lagi. Which is actually bukan jauh, itu dekat. Iya juga. Cuman yang gue concern adalah kalau dengan kehadiran AI itu adalah manusia lebih trust engine daripada trust human. Nah ini. Iya. Itu nggak salah sih bro. Duh, gue gimana ya? Ini gue ngobrol sama penggiat AI, sama member-member kita tadi kan disebut Bayu, ada beberapa teman-teman lain gitu ya. Itu mereka diffuse sebagai yang merebut pekerjaan. Apalagi dengan adanya stigma di luar sana, PHK lagi gila-gilaan segala macam kan. Kita nggak bisa nyalahin PHK cuma gara-gara AI juga sih. Gitu. Tapi ekonomi is dropping. Iya. Itu, dan itu juga ya ngomong pemerintah, ngomongin global, ngomongin segala macam, itu a lot of factor lah. Cuman kembali lagi kita sebagai manusianya sekarang kita mesti bisa embrace itu untuk elevate kita. Kalau nggak pakai itu, lu mau kayak tadi contohnya copywriting, cuman copywriting toh, lu mau sampai mana copywriting? How far can your brain go sih? Iya. Kalau ini collective mind semua kan lebih beda. Exactly gitu. Jadi ya kalau gue bilang, tadi takut sama AI gitu kan, terus mau ngeliat sana. Sebenarnya bukan takut, tapi istilahnya gini. Like sekarang udah masuk bukan di gen, lebih ke agentic. Agentic itu udah bisa mereplace bukan one loh, bisa mereplace 5 orang. Berarti I can replace 5 people and I use a machine, a virtual machine to run the job of 5 people. Jadi gue bisa nge-replace 5 orang dengan sebuah mesin yang ngejalanin pekerjaan 5 orang. Dan gue bayar 1/5-nya. Exactly. Berarti orang-orangnya nanti kemana? Dan mereka mesti upgrade. Nah itu angle-nya. Upgrade-nya dari mana? Upgrade skill-nya kah? Atau upgrade operating menjadi operator AI? Dari pandangan lo? Ini kemarin ada yang lagi nge-apply kerjaan. Dia bilang, Kak Clemens, ada ini nggak? Boleh nggak saya? Tapi saya cuma lulusan SMA, saya kerjanya dari dulu SPG, umurnya udah mid-30s. Saya bisa apa? Yang gue kasih tahu ke mereka, kamu punya GPT kan? Kamu coba ke sana, kamu tanya. Kamu masukin kriteria hidup kamu saat ini, kamu mau ke arah mana? Jadi ibarat kata lu kalau ngomongin sekarang, dulu ada life coach. Coach-coachan ini. Nah, itu udah mampus kan? Gara-gara itu. Nah, tinggal sekarang sih, ya apa ya step by step yang mesti gue pelajarin.
nanti lu ngeliat passionnya kemana. Kalau gue bilang kenal diri, sadari, tahu diri. Itu lu bisa tes online, MBTI lah apa segala macam. Sekarang hasil tes tersebut dulunya kita perlu berbayar untuk bisa dapetin result. Kayak lu ada apa pajak lah apa segala macam. Mesti ada konsultannya itu dulu money modelnya mereka. Begitu ngomong nanti dianalisa. Sekarang hasil tes gratis lu masukin ke AI, lu bisa baca ini nggak? Lu coba ramal, bahkan bukan ramal sih maksudnya. Berikan prediksi asumsi 3 tahun dari sekarang dengan penguatan skill ini gue bisa hidup nggak? Gue bisa survive nggak? Gitu. Dan itu semua bisa keluar jawabannya itu kayak gue kadang-kadang suka amazed. Tapi jawaban itu nggak selalu tepat. Nggak selalu tepat. Satu. Kedua, konteksnya nggak selalu benar. Betul karena juga. AI tidak bisa memahami konteks. Dia hanya memahami pattern. Yes. Nah makanya itu yang perlu kita coba. Nah lu yang tadinya mungkin pikiran lu terbatas sampai di sini, dengan adanya itu kan lu bisa ngelihat nih dunia luas. Lu arahin lagi tuh mau kemana. Nah itu memang akhirnya mesti pinter prompting, mesti pinter nanya. Itu cuma ngomong GPT ya. Kayak gali skillnya supaya lu bisa utilize. Kalau tadi dibilang jadi operatornya AI, itu another skill set gitu. Karena lu bisa nge-training kan, nanti yang bakal dibayar mahal yang jago nge-training AI-nya. Yes. Dan itu nggak tahu sampai kapan kalau AI-nya tiba-tiba udah bisa mengedukasi satu dengan yang lain. Ada agent itu lebih gali. Apalagi upgrade lagi gitu kan. Mungkin lu bisa bikin agent ini gitu. Nanti kalau udah gitu lu mesti upgrade lagi. Tapi satu sih yang AI nggak bisa lakuin, ngajarin lo napas bro. Nah bener juga tuh. bener juga nggak tahu sampai kapan. Tahu. Betul. Nah ini yang seru kan. Iya memang at the end of the day teknologi kalau kita nggak embrace kita akan ketinggalan. Sama kayak dari zaman dulu lah bro. Kita ngomong yang indigenous tribe, ada yang suku yang invasi dengan teknologi yang lebih mapan, ya mereka akan kalah, tersingkir. Nanti juga sama. Kita nggak tahu kalau si AI ini jadi suku yang lebih mapan tadi. Nah udah tuh manusianya berarti kan. Nah itu for future. Derita kita ya. Kalau sekarang biar udah kita fokus ini aja lah, cuannya lah. Oke, bro, what is the best advice you have ever heard in your life? Yang tadi dari bokap gue sih. Jadi ya tambahan tadi kan gue udah ngomong, gue kasih lagi dia kasih masukan lagi dia bilang ini satu advice. Clems, kalau lu diam di satu tempat nih, ya lu nggak akan sampai kemana-mana nih. Tapi kalau lu ngelangkah, mau sekecil apapun langkahnya, mau kayak penguin, gitu kan? Minimal ya, lu udah nyampe ke satu tempat gitu. Tapi kalau lu mau ngelangkah mundur takut, karena takut gagal, takut jatuh, takut kepleset. Lu diam di tempat, itu lu pasti akan mundur. Tadi kan the fastest way of moving backwards itu by standing still. Jadi in a rapidly changing world. Kayak kalau kayak gini bilang, enggak lah gue nggak percaya sama AI. Nah susah tuh, gitu kan. Kalau tadi lu bilang kalau misalkan gue bisa replace orang-orang ini. Ya mau nggak mau kita sebagai pebisnis harus bisa efisiensi. Nah kita harus bisa ngajarin tim kita untuk naik kalau mereka mau. Kalau mereka mau kembali lagi. Jadi memanusiakan manusia itu adalah challenge yang sangat berat di era di mana teknologi sudah bisa menggantikan mereka. Gue subscribe to a lot of tools dan gue bilang teman-teman ini udah dibayarin sama perusahaannya. Lu pakai deh. Gue nggak peduli lu bikin konten yang menarik, lu bikin apa, pokoknya lu. Ya kalau lu perlu nanti mau bikin konten, mungkin nanti kalau suatu saat kelihatan Clemens saya terbang pakai AI atau apa, mungkin ini jadi tembur rambut gitu. Enggak sih, gue nggak mau, jangan gitu, itu trademark. Misal, ya itu pasti karya-karyanya mereka tuh. Gue paksa, lu mesti pakai, lu mesti embrace semua klien atau apapun konten yang kita keluar, lu mesti pakai. Kalah kalau nggak, unfortunately. Biar minimal mereka keluar dari sini, mereka ngerti something. And what is your advice to me and the audience? Wow. Dalam nih. Gue bingung. Gue rephrase. Gak apa-apa. What is your advice to young entrepreneurs? Dia bilang gue ngomong sama Suhu mau kasih advice apa nih katanya gitu. Tadi gue mau ngasih advice-nya gini sih. Buat temen-temen, buat para pengusaha, ya including you juga. Whatever it is life has for us. Selama kita terus maju, mau melangkah, integrity, great perseverance, never give up, never surrender, itu pasti ada jalan. Dan apapun itu dalam hidup, ya kita ngelihat satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri.
Jadi jangan takut. So, one final words. Why take life too seriously? You will never get out alive. Joker, why be so serious? Exactly. See you in the next episode. Semoga jadi berkat. Go Bold and Beyond.